Baik, saya akan memaparkan materi dari kelompok 5, yaitu layanan intervensi kesehatan mental. Yang pertama itu layanan konseling dan psikoterapi. Bagian A itu konseling. Konseling adalah proses membantu individu dalam mengatasi masalah yang bersifat non-klinis atau ringan moderat seperti konflik keluarga, masalah pertemanan, stres akademik, dan pekerjaan. Ciri-ciri konseling: fokus pada pemecahan masalah saat ini, durasi relatif singkat, pendekatan berpusat pada klien. B itu psikoterapi. Ciri-ciri konseling itu fokus pada pemecahan masalah saat ini, durasi relatif singkat, dan pendekatan berpusat pada klien. Bagian B itu psikoterapi. Psikoterapi dilakukan oleh psikolog klinis atau psikiater dengan tujuan membantu mengatasi gangguan mental yang lebih kompleks. Jenis psikoterapi itu kognitif behavior therapy, mengubah pikiran negatif dan perilaku maladaptif. Dialectical behavior therapy untuk regulasi emosi, cocok untuk borderline personality disorder. Psikodinamik terapi mengeksplorasi konflik bawah sadar dan pengalaman masa lalu. Humanistik terapi berfokus pada potensi diri dan self growth. Family terapi menangani masalah dalam dinamika keluarga. Manfaat psikoterapi: meningkatkan kemampuan mengatur emosi, mengurangi gejala kecemasan dan depresi, memperbaiki hubungan interpersonal, dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun kedua itu peran psikolog, psikiater, dan konselor. Adapun peran psikolog itu melakukan asesmen psikologis atau tes IQ, kepribadian, dan evaluasi klinis, memberikan terapi psikologis atau CBT, DBT, dan lain-lain, tidak memberikan obat, dan berfokus pada perubahan perilaku, pikiran, dan emosi. Adapun peran psikiater itu dokter spesialis jiwa, mendiagnosis gangguan mental berat seperti skizofrenia, bipolar, OCD berat, memberanikan pengobatan farmakologis atau antidepresan, antipsikotik, dan stabilizer. Dan terakhir itu bisa dikombinasikan dengan psikoterapi. Adapun peran konselor itu berfokus pada masalah pengembangan diri, hubungan sosial, karir, dan pendidikan. Pendekatannya lebih preventif dan suportif, dan tidak menangani gangguan mental berat. Yang ketiga itu terapi farmakologis versus non-farmakologis. Adapun terapi farmakologis itu atau obat-obatan digunakan ketika gejala berat seperti psikotik, manatik, dan depresi berat, gangguan kronis, dan resiko membahayakan diri. Jenis obatnya itu antidepresan, antipsikotik, mood stabilizer, dan anxiolik. Kelebihannya itu efektif untuk gejala berat dan menyeimbangkan neurotransmitter. Kekurangannya itu efek samping, memerlukan pemantauan ketat, dan tidak menyembuhkan akar psikologis masalah. Adapun terapi non farmakologisnya itu psikoterapi, konseling, terapi okupasi, terapi seni dan musik, mindfulness dan meditasi, latihan fisik, dan intervensi keluarga. Kelebihannya itu minim efek samping, meningkatkan coping skills, dan dapat jangka panjang. Kombinasi obat tambah psikoterapi sering menjadi pendekatan paling efektif. Yang keempat itu inovasi layanan kesehatan mental. Perkembangan teknologi membuat layanan kesehatan mental lebih mudah dijangkau, seperti telekonseling, konsultasi dengan psikolog atau psikiater melalui video call, chat, dan telepon. Keuntungannya itu akses mudah terutama di daerah terpencil, mengurangi stigma, dan fleksibel dan lebih hebat waktu. Adapun aplikasi kesehatan mentalnya itu contoh fitur umum: mood tracking, meditation guide, self-help tools, chat dengan konselor, dan edukasi kesehatan mental. Manfaatnya itu membantu monitoring kondisi harian, mendukung terapi formal, dan memberikan bantuan awal sebelum kondisi memburuk. Adapun online support groups-nya itu komunitas berbasis internet yang saling mendukung seperti komunitas penyintas depresi, komunitas kecemasan, dan komunitas keluarga ODGJ. Fungsinya itu sharing pengalaman, mengurangi rasa isolasi, dan terakhir itu memberikan motivasi dan harapan.
Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.